2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat 4 KPR Cikini. Ibadah syukur tahun baru 2025 Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tempat KPR Cikini. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan dan ibadah masa raya Natal 2024 dan tahun baru 2025. Terima kasih Tuhan memberkati. Himbauan demi menjaga kebersihan dan kelestarian KPR Cikini sebagai salah satu cagar budaya Indonesia dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar tidak makan dan minum di dalam kapal dan juga membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya izinkan kami membacakan pesan Natal Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Kabar sukacita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu mendengar kabar gembira itu, para gembala segera bangkit meninggalkan ternaknya dan berseru, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Serta bersama berjalan mencari tempat kelahiran Yesus, mereka pun menemukan bayi Yesus yang terbaring dalam panggung. Para gembala adalah gambaran orang-orang miskin yang sederhana, yang menaruh pengharapan dan keselamatan kepada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial. Namun, mereka lah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira keselamatan, kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita agar kita pun bergegas berjalan bersama menjumpai Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala mengalami pembaruan hidup dan sikap mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Rahmat Tuhan dalam perjumpaan itu telah mengubah mereka. Betapa dahsyatnya kekuatan kasih Tuhan yang memperhatikan dan menolong mereka untuk melakukan misi baru. Saudara-saudara yang terkasih, seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang lain yang dikucilkan dan terpinggirkan. Perjumpaan yang sejati dan tulus membuat kita menerima kekuatan dari Yesus untuk memberikan kesaksian dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret. Gereja, masyarakat, dan bangsa menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, menghargai, menguatkan, dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Perwatakan kasih terasa semakin mendesak, mengingat sebagian masyarakat kita masih muda, diadu domba oleh berita-berita yang menyesatkan dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibat mudah terjadi konflik, perpecahan, dan tindak kekerasan. Di samping itu, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktik-praktik perjudian, dan pinjaman atau online, dan persandungan hidup juga masih marak terjadi
Kita yang merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai mesti memiliki keteguhan iman, ikatan persaudaraan, dan kehendak untuk berbela rasa. Dengan dasar keutamaan spiritual itu, kita semakin terlibat dalam menghadirkan kasih Allah demi membangun kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera. Keterlibatan dalam mewujudkan kehidupan penuh damai sejahtera menjadi panggilan semua orang berkehendak baik. Oleh karena itu, kerjasama umat lintas agama dan budaya perlu dikembangkan. Kita bergerak bersama untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat kita yang berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban ketidakadilan yang tidak berani menyuarakan haknya. Kita mesti menjadi rekan kerja yang setia bagi penggiat lingkungan yang dengan tulus hati mengupayakan kelestarian alam ciptaan. Dengan demikian, kita bersama Yesus membawa damai melaksanakan misinya untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang kawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang tertindas. Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan Natal 2024 ketika bangsa Indonesia menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan, mempererat persaudaraan, dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta ini. Semoga negara Indonesia dapat menjadi Bethlehem baru, tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai warga negara, kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni kesejahteraan hidup bersama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam peristiwa yang penuh rahmat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya kepada dunia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus, Putra Natal, dan tinggal bersama kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu agung, Allah akan selalu membimbing, menjaga, dan mengarahkan sehingga persekutuan kita dengan sesama semakin harmonis dan relasi alam semesta semakin baik. Kita yakin bahwa Allah Putra Sang Immanuel selalu menyertai kita di sepanjang zaman. Semoga kehadiran penyertaan-Nya meneguhkan tekad kita untuk terus berjalan bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Jakarta, 12 November 2024. Ketua Presidium KWI Antonius Subianto Benjamin OSC, Ketua Umum PGI Pendeta Gumar Kulto, Sekretaris Jenderal Paskalis Bruno Syukur OFM, Sekretaris Umum Pendeta Jack Levin M. Manuputi. Demikian pesan Natal dari wali-wali gereja dan juga pokok-pokok warta hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pesan Natal ini masih ditandatangani oleh Ketua Umum PGI yang lama, Pendeta Gumar Kulto, karena waktu terbit masih beliau yang ketua. Tapi sekarang ini Pak Jack Levin Manuputi atau Bung Jeki yang menjadi Ketua Umum setelah terpilih di persidangan raya persidangan raya PGI di Toraja yang lalu. Ada yang baru pertama hadir, boleh berdiri. Yang baru pertama, oh ya.
kami menyampaikan selamat datang, terima kasih. Semoga ibadah Natal hari ini memberikan kita sukacita, bahkan juga mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh beribadah hari Natal pada hari ini.